Hai Movie Mania, kembali lagi bersama saya di Run Movie. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur dari film yang berjudul Ken Park yang dirilis pada tahun 2002. Film ini bercerita tentang perjalanan 5 orang remaja yang memiliki skandal dan konflik pribadi kehidupan mereka masing-masing. Kenakalan, percintaan, dan pengkhianatan turut mewarnai kisah pertemanan mereka. Biar nggak penasaran, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan menampilkan seorang remaja bernama Ken Park yang terlihat memacu skateboardnya mengitari jalanan kota. Ia lalu tiba di tengah-tengah area taman bermain dan kemudian langsung menyalakan sebuah kamera. Dan dengan santuinya, Ken Park lalu menembak kepalanya sendiri menggunakan pistol yang ia bawa. Tidak diketahui motif dari bunuh diri tersebut. Fokus cerita kemudian berganti menampilkan kehidupan 4 remaja lainnya yang merupakan teman bergaul Ken Park. Yang pertama adalah Swan. Meskipun masih tergolong remaja, namun Swan ini memiliki bakat alami sebagai fuckboy sejati. Di umurnya yang masih muda, Swan sudah menjalin asmara dengan seorang mama muda yang bernama Rhonda. Diketahui, Rhonda ini adalah ibu dari pacarnya Swan. Setiap harinya ia selalu mengapel di rumah si Rhonda ketika suaminya pergi bekerja dan pacarnya tidak ada di rumah. Berikutnya ada Cloud. Di antara mereka berlima, Cloud adalah yang paling baik hati sekaligus berkarakter paling ceria. Namun ia malah dianggap banci oleh sang ayah karena fisiknya yang kurus krempeng. Setiap hari, Cloud selalu mendapat ejekan kasar dari ayahnya yang merupakan seorang binaragawan. Sang ayah merasa malu melihat Cloud yang dinilai tidak cukup macho seperti dirinya. Setidaknya begitulah menurut beliau. Selanjutnya adalah Peaches. Ia adalah satu-satunya wanita dalam pertemanan mereka. Peaches tinggal berdua dengan sang ayah yang sangat religius. Ia juga amatlah selektif dalam memilih sosok pria yang mau mendekati putrinya. Sikap overprotective tersebut rupanya memiliki maksud terselubung yang akan kita ketahui seiring berjalannya film. Terakhir ada Tate. Sejak kecil, ia dirawat dan tinggal bersama kakek neneknya. Meskipun tergolong pintar, namun Tate ini memiliki emosi yang tidak stabil. Ia bisa tiba-tiba marah walaupun hanya dipujuk oleh persoalan yang sepele. Kakek dan neneknya pun sering kali menjadi sasaran amarah dari ABG labil yang satu ini. Bahkan, bila emosinya sudah memuncak, Tate ini tidak segan-segan melukai siapa saja, baik itu dirinya sendiri, orang lain, ataupun hewan yang tak bersalah. Di tempat lain, Swan terlihat melakukan pengulekan dengan si Mama Rhonda di rumahnya. Mama Rhonda kemudian dengan terampil memainkan jari jemarinya hingga membuat pisang ambon Swan mengacung dengan hebatnya. Lalu dengan sabar, Mama Rhonda membimbing dan menuntun Swan melakukan hal sama pada serabi lempitnya. Sementara itu, ketiga karakter lainnya juga menjalankan hari-hari mereka seperti biasa. Cloud masih berseteru dengan sang ayah soal kepribadian dan hobi skateboardnya. Akibat ketekanan yang terus-menerus dialaminya, Cloud pun menyalurkan frustasinya dengan minum tua dan pakai narkoboy. Di sisi lain, diketahui bahwa ibu Peaches sudah meninggal sejak lama. Maka dari itu, sang ayah sangat memuliakan Peaches sebagai perwujudan dari mendiang istrinya. Namun tanpa ia ketahui, di balik sosok pendiam putrinya, terdapat gelora hasrat yang sangat kuat. Hari itu, sehabis mengunjungi makam istrinya, beliau memergoki Peaches dalam keadaan siap melakukan pengulekan dengan pacarnya. Ia pun marah dan langsung memberi pelajaran keras kepada pemuda tersebut. Kemudian di tempat lain, Tate lagi-lagi terlihat kesal pada kakek dan neneknya akibat merasa selalu dicurangi dalam bermain Scrabble. Ia lalu menyalurkan emosinya lewat senam 5 jari dengan teknik yang anti-mainstream banget. Hari berikutnya, sepulang dari sekolah, Swan mengantar si pacar yang bernama Hana pulang ke rumahnya. Baik Hana maupun ayahnya sama sekali tidak menyadari hubungan antara Swan dan Mama Rhonda. Swan sendiri bisa dengan santai bersenda gurau dengan suami Rhonda. Malam harinya, ayah Cloud pulang larut dalam keadaan mabuk. Lalu ia diam-diam masuk ke kamar Cloud dan berusaha membobol lubang matahari putranya yang tengah tertidur itu. Ternyata, si ayah yang mengaku maco selama ini adalah penyuka pisang ambon. Cloud yang terbangun pun langsung memukul ayahnya. Setelah kejadian itu, Cloud pun memutuskan untuk kabur meninggalkan rumah. Sementara di tempat lain, Tate menjadi semakin tidak waras dan akhirnya ia nekat membunuh kakek neneknya malam itu juga. Bukannya merasa bersalah, ia malah semakin bergairah melihat kedua lansia tersebut sudah tewas. Tate juga merekam kesaksiannya sebagai pelaku atas pembunuhan kakek dan neneknya tersebut. Beberapa saat setelahnya, ia pun ditangkap tanpa perlawanan oleh polisi. Sementara itu, di saat bersamaan, Peaches dimarahi oleh sang ayah.
Sebagai seorang yang religius, Peaches pun harus bertobat dan dipaksa untuk segera menikah demi menghapus dosanya. Namun yang aneh, ayahnya lah yang ternyata maju sebagai mempelai prianya. Malam itu, si ayah cabul ini pun menikahkan putrinya tersebut dengan dirinya sendiri dan diakhiri dengan mengulek-ngulek anak kandungnya sendiri. Beberapa hari kemudian, Swan, Cloud, dan Peaches bertemu di sebuah rumah dan terlihat mereka melakukan pengulekan bertiga seperti yang selalu mereka lakukan sebelum-sebelumnya. Hanya saja kali ini Ken Park dan Tate tidak lagi bergabung bersama mereka. Selepas itu, ketiganya lalu mengobrol santuy tentang Ken Park yang sudah tiada. Dari pembicaraan tersebut diketahui bahwa sebelumnya Ken Park telah menghamili pacarnya. Ken Park pun sudah membujuk pacarnya untuk menggugurkan kandungannya. Namun si pacar kekeh ingin tetap mempertahankan anak yang dikandungnya. Seperti halnya Ken Park juga dahulu dibiarkan hidup oleh ibunya. Guna membuktikan bahwa anak di luar nikah itu tidak pantas lahir, maka Ken Park pun memutuskan mengakhiri hidupnya seperti yang terjadi di awal film. Secara tidak langsung, ia mengisyaratkan bahwa dirinya juga lahir dari hasil hubungan terlarang. Dan film pun selesai. Nah, itulah tadi alur film dari Ken Park. Sungguh sebuah ending yang sangat membagongkan ya. Baiklah, untuk selanjutnya mungkin cukup sampai di sini saja. Dan jangan lupa bila Anda suka dengan video ini, tekan tombol subscribe dan like. Terima kasih. Sampai jumpa.